Adam sampai Abraham beda berapa tahun? Yang bisa jawab coba angkat tangan. Berapa tahun setelah Adam dicipta sampai Abraham muncul di dunia? Saya kasih berapa jawaban. Yang setuju coba angkat tangan. Adam sampai Abraham kira-kira 2000 tahun. Yang setuju angkat tangan. Satu pun tidak ada. Saya tanya usulan kedua. Adam sampai Abraham lebih 3000 tahun. Coba angkat tangan. 1, 2. Adam sampai Abraham ada 4000 tahun. Coba angkat tangan. 1. Kalau saya suruh naik ke atas, kasih tahu saya jawabanmu dasar apa? Semua ketakutan dan berani berdiri. Jangan ketawa. Ini membuktikan banyak anggota tidak pernah sendiri bergumul, tidak pernah sendiri rajin mau menemukan asal usul catatan Alkitab. Ada yang percaya Adam sampai Abraham lebih 5000 tahun. Kalau ada coba angkat tangan. Satu pun tak berani ya. Saudara-saudara, saya mau tanya, Adam dicipta berapa lama yang lalu? Yang tahu coba angkat tangan. Berapa? Hah? Apa? Dia bilang apa? 4000 sebelum? Sebelum apa? Sebelum sekarang? Atau sebelum Yesus Kristus? Dari sekarang 4000 tahun yang lalu Adam dicipta. Sama sekali salah. Satu teori dari seorang Bishop Arthur di Irlandia. Adam dicipta 4004 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Kalau 4004 tahun ditambah dari Yesus sampai sekarang 2000 lebih tahun. Berarti Adam dicipta sampai sekarang berapa tahun? 6000 lebih tahun. Ini pun salah. Karena engkau tidak menyelidiki. Engkau menjadi orang Kristen maunya asal jadi. Semua jawaban pendeta kasih tahu saya. Saya tidak mungkin ada kesempatan menemukan teologi. Baca buku atau ikut kelas, ikut seminar pun sangat tergantung kalau pembicara seminar mengerti cukup dan rela memberitahu kepada engkau rahasia. Kalau tidak banyak orang Kristen membabi buta ikut semua ajaran yang tidak pernah diselidiki, tidak pernah dikecek, tidak pernah dikonfirmasi benarnya. Sekarang kembali, apakah Adam dicipta 4004 tahun sebelum Yesus lahir? Itu kalimat benar dari siapa? Dari bishop dari Irlandia namanya Arthur. Apakah betul Adam dicipta 4000 tahun sebelum Yesus Kristus? Dasarnya apa? Dasarnya ahli-ahli Alkitab yang memakai cara mengkumpulkan tahun-tahun yang berada di generasi yang sambung menyambung menurut apa yang dicatat dalam kitab suci. Adam umur berapa? Melahirkan Said. Said umur berapa? Melahirkan anaknya. Anaknya umur berapa? Melahirkan cucunya. Dikumpul terus. Dari zaman Adam sampai Yesus 4000 tahun. Maka Arthur berani mengatakan Adam dicipta 4000 lebih tahun sebelum Yesus Kristus. Dasar ini diterima oleh banyak ahli sekolah Alkitab sampai abad 1902, 1908 dan 1913. Ada beberapa orang
berani menongkel teori ini. Salah satu adalah J.B. Raven, R.A.V.E.N. Dia mengatakan, kalau kita menemukan semua generasi umurnya berapa, dan dikumpulkan, kita kira, kita sudah tahu Adam dicipta berapa tahun sebelum Yesus. Tetapi jangan lupa, di dalam Alkitab ada loncatan generasi. Misalnya Stephen Tong, anaknya David Tong, cucunya Daniel Tong, tetapi lupa catat anak, langsung catat cucu. Sehingga ada loncatan generasi yang kita tidak tahu. J.B. Raven menemukan perbedaan antara Kejadian dan Lukas. Yang satu di dalam Perjanjian Lama, satu di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian mencatat dari Abraham sampai Nuh adalah 10 generasi. Tetapi Injil Lukas pasal 3 ditemukan oleh Raven, dicatat dari Nuh sampai Abraham adalah 11 generasi. Berarti satu generasi puluhan tahun, ada yang lebih 100 tahun tidak catat. Ini membuktikan kitab suci Perjanjian Lama tidak bisa menjadi akurat atau menjadi pegangan kita hitung dengan tepat berapa umurnya Adam sebelum Yesus Kristus. Pada tahun 1913, seorang Inggris namanya John Urquhart, dia mengatakan, saya perkirakan Adam sama Yesus bukan 4.004 tahun, tetapi 8.167 tahun. Ini pertama kali ada ahli kitab suci berani mengatakan tahunnya Adam sebelum Yesus. 8.167 tahun. Saya lebih tua dari Anda. Tapi di sini banyak anak muda lebih malas dari saya. Tidak mau belajar, tidak mau beli buku, tidak mau menyelidiki teologi, tidak mau mengetahui sejarah. Taunya seenak mungkin dengar khotbah. Bacalah buku. Gereja yang mempersiapkan buku yang baik, gereja-gereja yang memberikan seminar yang bermutu, engkau juga tidak mau ikut. Kami undang profesor dari Jerman, profesor dari Belanda, profesor dari Amerika untuk mengajar di sini. Tak usah bayar pun tidak mau datang. Kamu orang Kristen macam apa? Saya tidak tahu. Saya tahu saya seorang pemuda. Dari masa saya masih muda, saya tuntut, saya rajin, saya menyelidiki. Saya bukan orang asal jadi, terima seenaknya. Saya orang yang mau belajar, mau menyelidiki, mau mengetahui secara tuntas. Saudara-saudara banyak di sini tetap tidak mau belajar, tetap tidak mengerti, terus menerus hidup sembrono. Saya mau tanya, sampai kapan hidupmu seperti ini? Waktu Tuhan Yesus datang kembali memberikan ujian kepada kita satu persatu, engkau baru sadar berapa sulitnya engkau bertahan berdiri di hadapan Tuhan.